Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rohali, mahasiswi PPG calon guru Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengkoordinir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang beragam. Dengan hal ini, guru melakukan pendekatan pembelajaran untuk menyesuaikan materi, metode, dan cara penilaian berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik, agar peserta didik dapat belajar dengan efektif dan mengalami perkembangan yang optimal. Kemudian, dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ciri yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kompetensi pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menguasai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kurikulum belajar peserta didik. Dan fokus utamanya adalah mengakomodasikan keberagaman peserta didik melalui kesiapan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi mengevaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Nah, hal ini artinya kurikulum yang dirancang secara fleksibel untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan cara dan kecepatan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi melakukan pengelompokan peserta didik yang dilakukan secara fleksibel. Guru dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan dengan kesiapan belajar, kemampuan, minat, gaya belajar. Nah, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik, meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan sosial dan kolaborasi agar tercipta pembelajaran yang efektif dan responsif. Yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi menciptakan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat secara langsung terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga akan meningkatkan sikap mandiri dalam belajar, kemampuan pengambilan keputusan dan kolaboratif, sehingga meningkatkan pemahaman dan pencapaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah apa saja sih hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru setelah mengidentifikasi peserta didik dan menetapkan tujuan pembelajaran yang fleksibel. Nah, di sini terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah konten atau materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, guru memberikan materi yang sama, namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, entah itu dilihat dari konsepnya, cara menyampaikan, maupun media yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah proses, di mana proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu berbeda. Nah, misalnya ada peserta didik yang melakukan pembelajaran dengan diskusi, melihat video, maupun membaca artikel. Yang ketiga adalah produk maupun hasil. Di sini peserta didik menunjukkan dan memaparkan hasil pemahaman dengan cara yang berbeda juga. Contohnya seperti membuat poster, infografis, maupun menyampaikan secara langsung melalui kegiatan presentasi. Baik, yang selanjutnya adalah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran.
Makanya di sini lingkungan belajar itu harus dibuat maupun didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya terdapat peserta didik yang lebih suka belajar dengan suasana tenang maupun belajar dengan metode diskusi di mana mereka berinteraksi secara langsung dengan temannya melalui kelompok seperti itu. Selanjutnya untuk contoh dari pembelajaran berdiferensiasi ada kaitannya dengan unsur pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Contohnya yang pertama adalah guru melakukan klasifikasi materi atau pengelompokan materi pembelajaran ke dalam kategori tertentu seperti tingkat kesulitan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru melakukan diagnosa kesiapan belajar siswa untuk mengidentifikasi apakah peserta didik sudah siap atau belum dalam menerima materi yang mencakup kemampuan awal, keterampilan, motivasi, dan kondisi emosional maupun fisik peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah guru mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teori yang mendukung dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Nah, Howard Gardner ini adalah seorang psikolog dan pakar pendidikan berkebangsaan Amerika pada tahun 1983. Beliau mengemukakan bahwa peserta didik memiliki keragaman kecerdasan. Terdapat kecerdasan naturalistik, intrapersonal, musikal, kinestetik, spasial, linguistik, dan logis matematis. Dengan teori ini, pembelajaran berdiferensiasi menyediakan metode dan materi yang sesuai dengan jenis kecerdasan yang dominan pada setiap peserta didik. Nah, jadi teori ini bisa juga diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Pada penerapan pembelajaran kecerdasan majemuk, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau SCL, yang merupakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan penerapan prinsip learning by doing. Dalam hal ini, peran guru adalah sebagai fasilitator. Menurut Antika 2014, menyatakan bahwa peserta didik bukanlah suatu objek, di mana guru hanya memberikan informasi. Namun, peserta didik adalah sebagai subjek yang memiliki potensi. Selanjutnya, teori yang relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah teori pemahaman konstruktivisme oleh Piaget dan Vygotsky, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini menekankan pada pandangan peserta didik, di mana peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mereka melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Berikut beberapa konsep utama konstruktivisme yang relevan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran sebagai proses aktif dan berpusat pada peserta didik. Jadi di sini peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran, membangun makna dari materi yang sesuai dengan cara mereka sendiri dalam memahami. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dan latar belakang peserta didik. Di sini guru mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman untuk setiap peserta didik. Contohnya memberikan materi dengan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah zone of proximal development and scaffolding. Vygotsky memperkenankan konsep zone of proximal development ini yang merujuk pada
jarak antara apa yang akan peserta didik lakukan dan apa yang akan peserta didik capai pada saat belajar dengan bantuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang biasa disebut dengan teknik scaffolding. Nah, untuk membantu mereka belajar dalam zone of proximal development mereka. Sekian hal yang dapat saya sampaikan dalam pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.